Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ta'lim Jannatul Ma'wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surga adalah cita-cita semua orang, ya. Jangankan cita-cita orang-orang biasa seperti kita, bahkan surga merupakan cita-cita para anbiya, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk waris surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah abadikan doain dalam Al-Qur'an. Padahal dia adalah Khalilur Rahman. Kita tahu hanya dua nabi yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang menunjukkan bahwasanya dua ini adalah hamba yang sangat spesial, terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Itu pun mereka bercita-cita untuk masuk surga. Ya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak doanya memohon untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mohon masuk surga, ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Barang siapa di antara kalian kalau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sungguhnya itulah surga yang tertinggi. Yang timbul pertanyaan bagi kita semua, apakah kita pantas masuk surga? Kalau kita kasih jawaban sederhana, tidak ada yang pantas di antara kita untuk masuk surga, ya. Karena masuk surga, ya, hanyalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan apapun, ya, amal soleh yang kita lakukan tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga, ya. Karena itu dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi." Tidak seorang pun yang mau surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah tidak pantas masuk surga dengan amalmu? Maka Rasulullah bersabda, wala ana, aku pun tidak pantas masuk surga dengan amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya, itu sehingga aku masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis jelas, ya, bahwasanya seorang tidak pantas masuk surga dengan amalnya. Jika seorang tidak bisa masuk dengan amalnya, terus apa yang membuat dia pantas untuk masuk surga? Hal ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena, ya, nikmat yang Allah sediakan di surga yang Allah sebut dengan Jannatun Na'im, itu surga yang penuh dengan kenikmatan, begitu luar biasa, begitu hebatnya, tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sungguhnya 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh, yaitu salat qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya pahala yang akan diraih di surga sebab 2 rakaat yang dikerjakan mungkin cuma 3 menit, 4 menit, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Maka di sini nampak jelas bahwasanya tidak bisa dibandingkan antara amal dengan hasil. Kita beramal cuma 3-4 menit untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata ganjaran yang Allah sediakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taruhlah kita beramal di dunia ini, taruhlah kita beramal terus, tidak pernah kita letih, tidak pernah kita lelah. Kita beramal paling berapa tahun ya? Sejak kita balik, taruhlah sejak balik kita sudah soleh.
Dari umur 15 tahun, taruhlah kita wafat umur 60, sekitar 45 tahun kita beramal soleh terus tidak henti-hentinya. Toh tidak ada bandingannya dengan nikmat yang Allah sediakan di surga sana. Karena nikmat yang Allah sediakan adalah sempurna dan tanpa batas. Sementara amal yang kita lakukan terbatas. Terbatas dan penuh dengan kekurangan. Kemudian diberi ganjaran dengan kenikmatan yang sempurna yang tanpa batas. Kalau kita lihat ini saja, kita tahu bahwasanya amal kita ini tidak pantas untuk menjadi tiket untuk membayar nikmat surga yang Allah sediakan. Saya ulangi, kenapa? Karena amal kita sedikit, terbatas, penuh dengan kekurangan, sementara ganjaran surga adalah sempurna dan abadi. Ya. Kalau kita bilang kata abadi bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Abadi selama-lamanya, tiada penghujungnya. Hanya seorang berusaha beramal soleh di masa hidupnya, kemudian dia beri ganjaran yang sempurna, abadi selama-lamanya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya secara logika bahwasanya amal kita tidak bisa untuk membayar surga. Dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi." Tidaklah salah seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Amal tersebut sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak bisa menjadi iwad. Iwad itu seperti kalau kita sebagai pembayar ya, sebagai tiket untuk masuk surga, tidak sebanding. Sangat jauh berbeda antara sedikit amal kita dengan ganjaran yang luar biasa. Dari sisi ini saja kita tahu bahwasanya tidak ada di antara kita yang pantas. Siapa di antara kita berani mengatakan, "Ya Allah, saya pantas untuk masuk surga?" Enggak ada, ya. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan hambanya yang Ia kehendaki ke dalam surga. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah paham tentang hadis ini, ya, saya ingin menjelaskan tentang makna tidak seorang pun dari kalian mau surga dengan amalannya. Apa maksudnya? Perhatikan di sini. Nabi SAW bersabda, "Lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi amalihi." Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Di sini kata dengan, ya, dengan amalnya ditafsirkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan iwad, al-iwad. Ya. Iwad artinya bayaran, ya. Bahwasanya amal kita itu tidak bisa untuk membayar surga. Saya sudah jelaskan tadi, surga nikmat terlalu luar biasa. Amal kita terbatas dan sedikit. Bagaimana sesuatu yang sedikit ini bisa ditukar dengan sesuatu yang begitu banyak dan abadi dan sempurna. Tetapi ingat, ya, amal adalah sebab masuk surga, ya, agar tidak salah paham, ya. Tetapi amal merupakan sebab, perhatikan, sebab masuk surga. Bukan bayaran yang sepadan dengan nikmat surga. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga mau surga bukan dengan amalmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Iya, bukan. Walakinnallaha yatagammadani Allah bi rahmatihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin akan tapi Allah masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatnya." Allah masukkan aku ke surga dengan limpahan rahmatnya. Baik.
Allah masuk surga dengan limpahan rahmatnya. Jadi dari sini dia tahu bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita meraih rahmat Allah ini? Bagaimana meraih rahmat Allah ini? Jadi tingkatan surga sesuai dengan tingkatan rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, untuk meraih rahmat Allah bagaimana caranya? Ternyata meraihnya dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di antaranya, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang yang ihsan. Rahmat Allah dekat dengan orang yang ihsan. Ihsannya orang yang baik, yang beramal soleh. Ini dalil bahwasanya rahmat Allah diraih dengan beramal soleh. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Di sini Allah sebutkan beberapa amal saleh, di antaranya berhijrah, berjihad. Untuk meraih rahmat Allah ternyata di sini disebutkan harus beramal, ya. Ya, saya sebutkan pendalilan ayat ini, ya. Untuk meraih rahmat Allah harus beramal. Di antaranya berbuat ihsan, berbuat hijrah, berbuat jihad, maka akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, masuk surga dengan sebab amal saleh. Ya, dengan sebab amal saleh. Yang amal saleh sebab datangnya rahmat Allah. Rahmat Allah dan masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau kita mau gambarkan, ya berarti amal saleh, kemudian rahmat Allah, kemudian surga. Ini kira-kira gambaran tentang pembahasan ini, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya masuk surga dengan sebab amal saleh. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan amal soleh yang kalian lakukan. Contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, kata Allah, masuk surga dengan amal soleh kalian. Dan mereka dipanggil, inilah surga yang kalian diwariskan untuknya, bima kuntum ta'malun, karena amalan kalian. Dan ayat yang mengkaitkan
surga dengan amal soleh sangat banyak. Lebih dari 100 ayat. Lebih dari 100 ayat. Kalau kita membacakan banyak sekali ya. Jadi inilah intinya amal soleh merupakan sebab masuk surga, tapi sungguhnya amal soleh kita itu tidak bisa dijadikan tiket untuk masuk surga, tapi hanya bisa untuk mendatangkan rahmat Allah, dan kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak kalau dikatakan apakah kita pantas masuk surga? Jawabannya enggak ada kepantasan. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak masuk ke dalam surga, itu hak Allah. Apa yang buat kita pantas masuk surga? Amal soleh apa yang mau kita andalkan untuk bisa membayar kenikmatan surga yang sempurna dan abadi? Kita hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang saya sampaikan sebagai gambaran bahwasanya tidak ada di antara kita yang pantas masuk surga. Tolong dihapus, saya akan lanjutkan. Kalau timbul pertanyaan, pantaskah kita masuk surga? Jawabannya tidak pantas. Hanya saja rahmat Allah yang buat kita masuk surga. Taib, apa sebab-sebab ya, atau kita lihat bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tidak pantas masuk surga sebenarnya ya. Tadi sudah kita sebutkan ya dalil-dalilnya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwasanya amal tidak bisa untuk membayar surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita pun beramal, bisa beramal soleh karena karunia Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatihi ya ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha Allah sami'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah kepada kalian dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak seorang pun yang soleh di antara kalian, seorang pun selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Artinya yang menjadikan soleh itu Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan soleh ya. Yang buat kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa terhindar dari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, hanyalah Allah semata ya. Terus kita merasa bahwasanya kita pantas. Kita ini kalau Allah enggak bimbing, kita enggak kuat berhadapan dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya, maka sini orang harus sadar, Allah berfirman, ya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak seorang pun dari kalian yang soleh. Yang suci, itu maksudnya seorang pun dari kalian yang saleh. Ini menguatkan bahwasanya kita dasarnya tidak pantas masuk surga, hanya saja Allah dengan kasih sayangnya membuat kita beramal saleh dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan kita tidak pantas ya, orang-orang yang masuk surga, orang penghuni surga tidak merasa pede ya, merasa pede masuk surga, tapi mereka selalu merasa takut
tapi selalu merasa takut. Takut akan nasib mereka di akhirat. Meskipun mereka sudah dikabarkan masuk surga, ya. Meskipun mereka sudah dikabarkan masuk surga, tapi mereka tidak selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji para penghuni surga, kata Allah, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Kata Allah, orang-orang dan walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, yaitu orang-orang yang takut dengan azab Allah. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sungguhnya azab Allah tidak merasa aman darinya, ya. Ini ayat yang pertama. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah. Azab Allah selalu mengintai, hati-hati. Maka mereka para penghuni surga, mereka tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusarina fil khairat wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika memuji tentang penghuni surga, kata Allah, sungguhnya orang-orang min khasyati rabbihim mushfiqun, orang-orang yang takut dengan Rabb mereka. Mereka takut, ya. Kemudian walladzina hum bi rabbihim bi ayati rabbihim yu'minun, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian sifat mereka walladzina yu'tuna ma atau. Walladzina yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh, apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini yang Allah sebutkan orang-orang yang Allah puji, mereka melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka takut. Apakah mereka orang yang berzina, yang mencuri, yang melakukan dosa-dosa, takut kembali kepada Allah?" Apa kata Nabi SAW? La ya binata Siddiq. Bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan demikian wahai Aisyah. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang mereka yatasaddaqun, mereka bersedekah, yusallun, mereka puasa, mereka salat, wa yasumun, mereka berpuasa. Kemudian mereka khawatir Allah tidak terima amalan mereka. Dan mereka tidak pede. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi mengatakan mereka itu orang yang salat, yang puasa, yang bayar zakat, yang bersedekah, summa yakhafun alla yataqabbalallahu minhum. Kemudian mereka khawatir Allah tidak terima amalan mereka. Jadi mereka tidak pede. Ya. Contoh lagi ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pembicaraan penghuni surga. Mereka berkata, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka penghuni surga berkata, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di dunia, kata mereka, kami dahulu di dunia. Di dunia, di tengah keluarga kami, kami merasa takut. Kami merasa takut. Kami merasa takut, ya. Akhirnya apa? Famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun memberi karunia kepada kami dengan menghindarkan kami dari azab neraka jahanam. Tetapi
Mereka cerita ketika kami di dunia kami merasa takut. Tidak ada yang pede. Ya. Tetap aja ada perasaan ingin masuk surga, ada perasaan Allah sayang kepada kita, insya Allah kita mau surga. Tapi memastikan merasa pede enggak. Tidak ada yang merasa saya pantas masuk surga, enggak ada. Enggak ada. Ini kalau kita, apalagi kalau kita baca tentang bagaimana kisah-kisah para salaf, bagaimana misalnya Umar bin Khattab, dia tidak merasa pede masuk surga. Ketika Umar bin Khattab ditikam ya oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian datang seorang pemuda memuji-muji Umar. Wahai Umar, engkau begini bergembiralah ya. Umar, Rasulullah sudah jamin dia masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW pernah mimpi masuk ke surga dan kemudian pergi ke sebuah istana di surga. Kata Nabi, itu istanamu wahai Umar di surga. Jadi Rasulullah sudah bilang Umar di surga. Tapi apakah ini membuat dia pede? Bahwasanya dia pantas masuk surga? Jawabannya tidak. Ketika ada seorang pemuda memuji-mujinya, ya Umar, kau adalah begini, kau bersama Rasulullah, bagaimana jihadmu, bagaimana amalanmu? Kata dia, kafafan, la li wa la alayya. Saya berharap impas, kata dia. Apa yang kau sebutkan pujian-pujian tadi, saya berharap impas. Yang penting saya selamat. Ya, dia tidak mengatakan, iya ini membuat saya selamat. Enggak, dia bilang saya berharap impas. Dia khawatir. Ya, dia khawatir. Ya. Jadi, kalau pertanyaan apakah kita pantas masuk surga? Kalau Umar bin Khattab tidak merasa pantas, terus apa kita berani merasa pantas? Apa kita berani merasa pantas? Baik, berikutnya ya. Ketiga ya, atau keempat, kita pun bisa terhindar dari maksiat karena pertolongan Allah. Betapa banyak maksiat menggoda kita. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak akan bisa selamat. Yusuf alaihissalam berkata, Nabi Yusuf alaihissalam berkata dalam doanya, Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Dia berdoa, ya Robku, ketika Nabi Yusuf dirayu oleh Zulekha dan teman-temannya, ibu-ibu yang ada di Mesir karena begitu cinta kepada Nabi Yusuf saking tampannya, Nabi Yusuf digoda, dia tidak merasa pede bisa terhindar dari maksiat. Dia berkata, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Daripada aku memenuhi rayuan mereka, hasrat mereka, lebih aku di penjara ya Allah. Kemudian perhatikan, wa illa tasrif anni kaidahun. Kalau engkau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, dari makar mereka, asbu ilaihinna, niscaya aku condong kepada mereka. Perhatikan di sini, asbu ilaihinna. Kata Yusuf, niscaya aku condong kepada mereka. Wa akun minal jahilin, niscaya aku jahil, maksudnya bermaksiat. Bermaksiat. Jadi, kita kalau Allah tidak tolong kita ya, kita tidak akan bisa terhindar dari menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Apalagi Nabi SAW mengatakan, huffatin naru bisyahwat. Sungguhnya neraka jahanam ya diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat yang menyenangkan ya. Maka kalau kita renungkan hal ini ya, kita tidak pantas masuk surga ya. Kita tidak pantas masuk surga ya. Inilah beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan saya untuk saya mengatakan jawaban. Kalau ada yang bertanya, apa kita pantas masuk surga? Saya katakan tidak seorang pun dari kita pantas untuk masuk surga. Tetapi kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk meraih rahmat Allah tersebut. Tolong dihapus. Jika tidak pantas, tapi bisakah masuk surga?
Apakah bisa masuk surga? Jawabannya tentu bisa, ya. Tentu bisa dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Masuk surga, kita tidak mengatakan masuk surga adalah perkara yang mustahil, ya. Tidak juga kita katakan sulit banget, tidak juga kita katakan mudah banget. Tidak ada. Manusia, seorang muslim selalu antara khauf dan raja. Dia takut dan dia berharap. Ya, meskipun kita tidak ada yang pantas masuk surga, tapi kita tahu rahmat Allah begitu luas. Kasih sayang Allah begitu luas. Banyak amal soleh yang membuat seorang bisa masuk surga, banyak sekali, ya. Ya. Karenanya, ya, perhatikan sini. Banyak amal soleh yang bisa menyebabkan masuk surga. Maka harapan saya, jika seorang dibukakan suatu pintu amal soleh, maka hendaknya dia tekuni. Ya. Jika seorang dibukakan baginya pintu amal soleh, sebuah pintu amal soleh, hendaknya dia tekuni. Hendaknya dia tekuni. Ketika Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dinasihati oleh seseorang, dikirim surat kepada Imam Malik. Imam Malik, jadi Imam Malik dia agak meremehkan Imam Malik yang kerjanya hanya memberi taklim di Masjid Nabawi. Ya. Seakan-akan Imam Malik kurang beramal soleh. Seakan-akan Imam Malik tidak berjihad sebagaimana yang lainnya. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ya, menjawab dengan penuh bijak. Dia berkata bahwasanya amal soleh itu seperti arzak, seperti rizki. Kita lihat orang diberi rizki dengan berbagai macam model. Ada yang diberi rizki jadi pedagang, ada yang menjadi rizki dengan jadi dokter, ada yang rizki dengan menjadi pelayan, ada rizki menjadi pejabat, ada rizki menjadi banyak hal. Pintu rizki banyak, ada jadi tukang kayu, ada tukang mebel, ada banyak, apalagi zaman sekarang, ya. Rizki dengan berbagai macam rezeki. Seorang tinggal menekuni apa yang pintu rezeki yang Allah bukakan baginya. Maka demikian juga amal soleh. Amal soleh banyak, ya. Seorang masuk surga bisa dengan berbakti kepada orang tuanya. Seorang bisa masuk surga dengan berdakwah. Seorang bisa masuk surga dengan bersedekah. Seorang bisa masuk surga dengan hati yang bersih, tidak suudzon kepada orang lain. Seorang bisa masuk surga dengan bersikap baik kepada istrinya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Seorang bisa masuk surga dengan menjadi terbaik bagi suaminya, istri yang sangat soleha. Banyak. Seorang bisa masuk surga dengan menekuni mendidik anak-anaknya. Banyak hal bisa bikin orang masuk surga. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, dan Allah bukakan aku pintu ilmu, ya. Dan belum tentu apa yang Allah bukakan bagiku lebih rendah daripada yang Allah bukakan untukmu. Artinya masing-masing. Karenanya kita hanya sekadar berbicara bagaimana mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah sebutkan tadi di awal pengajian, untuk mencari rahmat Allah harus dengan beramal. Nah, ketika seorang dibukakan pintu amal, hendaknya dia seriusin. Kita bisa merasakan, ya, saya subhanallah dibukakan oleh Allah pintu sedekah, maka sedekah, jangan pernah berhenti, terus sedekah. Ya. Ada seorang yang dibukakan pintu amal dengan membantu orang lain, tidak punya duit tapi dia bantu dengan tenaganya, dia kesana dia bantu orang sana. Ada seorang tidak punya tenaga, tidak punya duit, tapi dia punya pikiran. Minta nasihat, dia kasih nasihat. Ada orang datang ke rumah, dia kasih nasihat. Dia tidak bisa, Allah bukakan dia dari pintu nasihat. Ada orang dibukakan dengan berbagai macam pintu, ada. Masya Allah, dia rajin sedekah, dia berilmu, kemudian dia rajin sholat malam, dia berbakti kepada orang tua, ya. Maksud saya seorang menekuni kebaikan yang Allah bukakan baginya, ya, seriusin. Jika dia masuk pintu tersebut dengan baik, dia tekuni, ya, dia seriusin, dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuka harapan bagi kita, ya. Ini membuka harapan bagi kita untuk masuk surga, ya. Membuka harapan untuk masuk surga.
Meskipun asalnya kita tidak pantas. Yang kedua, ada dalil-dalil yang menunjukkan bisa masuk surga dengan amalan ringan. Ya. Contoh dalam dalil, sebagian dalil menunjukkan, contoh ya, seorang lelaki masuk surga karena menghilangkan gangguan di jalan. Gangguan di jalan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang menghilangkan gangguan di jalan, ini amal yang ringan, ya. Ketika Nabi SAW berkata, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan, itu iman yang paling rendah. Tetapi Rasulullah SAW kabarkan ada seorang laki melewati jalan, dia melihat ada syajarah, ada tangkai pohon, kemudian dia pindahkan. Dia tidak ingin orang kaum muslimin ada yang terganggu dengan tangkai pohon tersebut. Dia pindahkan, fasyakarallahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya dan Allah masukkan dalam surga. Lihat, gara-gara memindahkan gangguan dari jalan. Ternyata dengan sebab ini dia meraih rahmat Allah untuk masuk surga. Sepele, tapi mungkin dia melakukannya dengan ikhlas. Ya. Jadi ini juga membuat kita harapan. Kita berharap, memang kita nggak pantas, memang kita banyak maksiat, tapi kita masih berharap. Kita tidak pernah pede, tapi kita berharap kita punya Tuhan yang maha pengasih, maha sayang, lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Kita harus yakin tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik padaku, bagi dia kebaikan tersebut. Maka seorang berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Contoh lain, ya. Ada wanita pezina diampuni Allah dan masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya, gara-gara memberi minum seekor anjing. Ini juga amal yang, ya mau dibilang susah juga enggak, perkara mudah. Tapi ternyata bisa membuat seorang masuk surga. Ya. Makanya kita bicara rahmat Allah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha beramal, berusaha ikhlas, ya. Dalam hadis juga kata Rasulullah SAW, contohnya kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham atau kama qala. Semaknanya demikian kata Nabi SAW, sekeping dirham mengalahkan 100.000 keping dirham. Ada hadis makna ini, ya, saya lupa lafal pasnya. Tapi satu keping dirham mengalahkan sekian banyak dirham. Banyak, bayangkan, mengalahkan. Berarti kan bisa jadi seorang, dia hanya bersedekah dengan sedikit, sepele, tapi bagi sisi Allah besar. Kenapa? Mungkin ketulusan niatnya, keikhlasan, ketakwaannya, keseriusannya. Ya. Intinya kan kita ingin mencari rahmat Allah. Anda ingin mencari rahmat Allah, harus berusaha. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ya, Allah berfirman tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Artinya apa? Sesungguhnya janji Allah, ya, untuk memasukkan surga harus didatangi. Sebagian ulama ketika membahas tentang perkataan ma'tiyah itu artinya didatangi, yaitu
namanya surga itu harus didatangi, diusahakan agar kita bisa meraih rahmat Allah. Jadi ketika kita tahu bahwasanya ternyata ada amal-amal yang kelihatannya sepele, Allah bisa mendatangkan rahmatnya. Ya. Yang penting kita serius, ikhlas, dan ini membuka harapan kita untuk bisa masuk surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya. Ternyata bukan syarat masuk surga, atau bahasa lain, ya. Ternyata orang yang melakukan dosa besar jika bertobat masih bisa masuk surga. Ini juga membuka pintu rahmat bagi kita, harapan. Karena sebagian orang kalau sudah melakukan dosa besar, aduh kayaknya saya siapa? Saya terhina di hadapan Allah. Iya, Anda bertobat, Anda bisa diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan Anda bisa masuk surga. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, ya. Allah berfirman. Yang pertama dalam surat Al-Furqan. Akhir surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman. Kata Allah, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat." Kata Allah, di antara ciri-ciri ibadur Rahman dan orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak membunuh orang, dan tidak berbuat zina. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, syirik, membunuh orang, berzina, dosa-dosa besar, ya, maka akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Kemudian kata Allah, illa man taba. Kata Allah, illa man taba. Wa amana wa amila amalan salihan. Fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah masukkan surga. Ternyata ada orang-orang pelaku dosa besar masih bisa masuk surga. Jawabannya jika dia bertobat kepada Allah. Ya, jika dia bertobat. Bahkan Allah dalam ayat yang lain dalam surat Maryam kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalat wa taba'u syahawat, fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amila salihan." Ya. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ya. Allah sebut dalam surat Maryam kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yuzlamuna syai'a." Artinya mereka tidak dizalimi sama sekali. Apa maksudnya? Allah sedang berbicara tentang para pelaku dosa, yaitu orang-orang fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat. Orang-orang yang meninggalkan salat, mengikuti syahwat. Itu mereka kafir, meninggalkan salat, mengikuti syahwat. Kemudian kata Allah, illa man taba. Kecuali yang bertobat, wa amana wa amila salihan, dan beriman dan beramal saleh, maka mereka masuk surga. Kata Allah setelah itu, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Kenapa Allah mengatakan mereka tidak dizalimi sama sekali? Karena sebagian orang melakukan dosa besar, ketika dia bertobat dia khawatir di akhirat. Jangan-jangan masih ada dampaknya dosa-dosa besar yang pernah dilakukan. Jangan-jangan amal soleh dia setelah itu ternyata dikurangi. Jangan-jangan kedudukan dia di surga akan dikurangi. Maka Allah bantah. Kata Allah, wala yuzlamuna syai'a. Meskipun mereka pernah kafir, meskipun mereka pernah meninggalkan salat, meskipun mereka pernah berzina, kalau mereka bertobat, la yuzlamuna syai'a, yaitu jatah mereka, nilai mereka di surga tidak akan dikurangi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, at-taibu minan dzam kaman la dzamba lahu. Yang bertobat dari surga, bertobat dari dosa, seperti tidak pernah berdosa. Jadi ikhwan, kalau kita renungi ini semua, ya, ini membuka harapan besar bagi kita, bahwasanya kita ini yang penuh dosa, yang masih malas beribadah, ya, masih ada kesempatan. Seorang tidak boleh al-qunut min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana sekarang kita
berpacu untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bahwasanya semakin Anda melakukan banyak amal soleh, ya, semakin besar rahmat Allah akan Anda dapatkan. Dan kalau semakin besar rahmat Allah yang Anda dapatkan, maka Anda akan semakin mudah masuk surga dan semakin tinggi surga Anda. Renungkan hal ini, ya, bahwasanya amal soleh banyak, tekuni apa yang Allah bukakan bagi Anda. Kalau Anda bisa menekuni 4 model amal soleh, tekuni. Semuanya tidak mungkin. Kita ini siapa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa menekuni banyak amal soleh. Kita, mungkin kalau saya mungkin dakwah, mungkin kalau antum ada yang sedekah, mungkin ada yang berbakti sama orang tuanya, ada yang dibukakan pintu ngurus anak yatim, ada banyak-banyak, ada yang banyak. Tekuni saja, ya. Tekuni terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi juga ada dalil menunjukkan bahwasanya ada amal-amal yang kelihatannya sepele, ternyata bisa membuat seorang masuk surga. Kembali kepada niat, ikhlaskan. Jangan terlalu terpedaya dengan jumlah amal soleh yang banyak. Kalau ternyata kita tidak ikhlas, percuma. Maka berusaha kita ikhlas. Bisa jadi suatu yang sedikit, kecil, jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau Anda pernah melakukan dosa, ya, yakinlah bahwasanya Tuhan Anda, Rabb kita bersama, lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jika Anda beramal soleh, meskipun pernah kufur, pernah syirik, pernah zina, pernah membunuh, dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan masuk surga. Dalam surat Maryam Allah sebutkan bahwasanya dosa-dosa tersebut tidak punya pengaruh untuk kondisi dia di surga. Dosa-dosa yang kalau dia sudah tobati tidak mengurangi kedudukannya, tidak mengambil sebagian pahalanya, tidak. Makanya kata Allah, wala yuzlamuna syai'a, tidak dizalimi sama sekali. Ini yang saya sampaikan kepada para jamaah, ya. Hendaknya kita tahu diri bahwasanya tidak ada di antara kita yang berani mengatakan saya pantas masuk surga. Amal kita sebesar apapun tidak ada nilainya untuk membayar surga, tetapi kita hanya berharap kasih Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala, Maha membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan semoga kita bisa diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada para jamaah Majelis Taklim Al-Jannatul Ma'wah. Semoga Allah senantiasa memberkahi Majelis Taklim Al-Jannatul Ma'wah dan semoga kita bisa dipertemukan dalam kesempatan yang lain dengan karunia Allah dan rahmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.